Ya, terima kasih pemirsa. Kami masih bersama Anda di Special Talk Show dan saya juga masih bersama Bapak Mahdi dan juga Bapak Ibtu Iskandar Muda. Ya Pak, tadi di sela-sela break kita membahas sebenarnya kalau bisa dikatakan ini tidak begitu penting, tapi untuk masyarakat awam yang butuh sekali banyak informasi seputar hoax seperti bisakah kita mencari tahu IP seseorang si penyebar hoax, kemudian bagaimana kita untuk menstop bahwasanya ini berita hoax yang ada di sosmed ini bisa di stop dan tidak diteruskan kepada banyak orang. Iya, memang sifatnya hoax ini kan bombastis, berita-berita yang bombastis. Dari judulnya saja terkadang memprovokasi. Nah, masyarakat kita yang umumnya memang lebih suka dengan berita-berita yang provokatif. Apalagi memang di tahun pemilu nih memang berita hoax ini kadang-kadang menjadi santapan empuk ya Pak? Santapan empuk, baik itu bagi perorangan maupun bagi kelompok. Yang memang yang ini mungkin ya kita harapkan kepada masyarakat atau kepada publik ya supaya lebih berhati-hati dalam penggunaan sosial media. Nah, itu. Karena memang hukumannya tidak main-main ya Pak ya? Hukumannya 6 tahun. Tidak memang 6 tahun. 6 tahun penjara hanya gara-gara menyebarkan berita hoax. Berita hoax yang kadang-kadang memang sengaja tidak disengaja, tapi di dalam hukumnya sudah mengatur seperti itu, apalagi 6 tahun dengan hanya menggunakan jari, tiba-tiba kita sudah menjadi penyebar hoax. Ya, dan ini juga banyak kasus yang bisa kita lihat di sosmed ini, terutama di Instagram. Nah, ini luar biasa sekali. Seperti baru beberapa waktu yang lalu ini sempat heboh seorang ibu yang membunuh anaknya, tetapi ternyata bukan. Nah, begitulah seperti berita hoax yang memang gampang sekali dihembuskan oleh oknum tertentu. Baik pemirsa, silakan menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kami sudah membuka pertanyaan. Jika Anda punya pertanyaan yang ingin disampaikan ataupun Anda pernah menjadi korban keisengan hoax, ya termakan hoax, ataupun Anda bahkan yang menjadi pelakunya, silahkan menelpon dan bertanya kepada Bapak Mahdi dan juga Bapak Iskandar Muda. Pak Mahdi, sambil kita menunggu penelpon yang nantinya akan masuk, nah kita melulu tadi berbicara tentang ini sisi negatifnya dari penggunaan sosmed, tetapi kita juga melupakan bahwasanya sosmed ini tidak semuanya yang bersifat negatif ya Pak ya. Ada sisi positif, hanya saja penggunanya yang tidak bijak menggunakan media sosial. Pendapat Anda seperti apa Pak Mahdi? Ya, keberadaan internet dan sosial media ini sebenarnya sangat membantu kehidupan manusia ya. Kita katakanlah misalnya kita ketika ingin membutuhkan informasi sesuatu itu kita sangat mudah mencari di internet. Ketika seorang guru, seorang dosen ingin mencari tentang pelajaran itu. Kita tahan dulu boleh Pak ya. Nanti kita sambung lagi. Halo, angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat sore. Halo. Ya, halo, dengan siapa Bapak? Dengan Al-Munadi di Lamprit. Oke, Al-Munadir ya Pak ya? Al-Munadi ya. Iya baik, Bapak Al, ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, punya pengalaman mungkin di yang tidak enak? Saya ingin bertanya kepada pihak Pemko Banda Aceh. Baik. Bagaimana langkah-langkah konkret dari Pemko Banda Aceh sendiri mengatasi berita hoax yang tersebar secara masif, apalagi pada tahun pemilu ini kita sudah bahkan terpengaruh oleh berita hoax itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Al di Lamprit. Ya mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Saya ke Bapak Mahdi nih, masih tadi kita skip dulu ya Pak ya. Tentang pertanyaan dari Bapak Al. Inilah adakah langkah konkret dari pemerintah Kota Banda Aceh, apalagi ini di pesta politik nih Pak, kita tidak sengaja ikut termakan dengan berita-berita tersebut? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh tentu tidak bosan-bosannya terus memberikan himbauan kepada warga dalam berbagai kesempatan ya, bahwa jangan sampai begitu mudah terprovokasi, terpengaruh, termakan oleh berita-berita yang tidak jelas. Karena nanti ketika nanti itu berurusan dengan hukum, maka itu akan repot nantinya. Jadi sebagai pemerintah kota kita hanya bisa ya menghimbau, terus menghimbau agar kita tidak menjadi penyebar hoax. Sedangkan kalau nanti sudah mengenai
penanganan kasus itu sudah berurusan dengan Pihak pihak kepolisian, ya. kepolisian. Begitu ya Bapak Al ya. Jadi kalau memang kira-kira informasinya ini belum jelas kebenarannya, untuk di stopkan dulu, mungkin begitu Pak ya, sehingga mencari tahu dulu bahwasanya ini benar atau tidak berita yang dihembuskan di media sosial. Pak Iskandar Muda, ya apakah juga untuk kasus penyebaran hoax seperti di ini politik, kita melihat ini luar biasa sekali perang politik di Banda Aceh nih Pak, di Aceh nih Pak, apalagi di Facebook ya, di mana kita melihat banyak yang men-share tentang keburukan dari salah satu paslon ataupun dari satu caleg. Nah sebenarnya kita yang menjadi pengguna media sosial Facebook ini bisa nggak sih untuk ikut melapor bahwasanya akun tersebut ini sudah menyebarkan hoax? Ya bisa, sebenarnya kan ada hotline dari Kemeninfo, sebenarnya ada yang untuk melaporkan hoax. Kemudian dari kita juga nanti kalau memang itu ini ada bisa juga dilaporkan ke pihak kepolisian dengan membuat surat pengaduan. Surat pengaduan ya. Surat pengaduan, nanti kita akan menerima surat pengaduan. Nanti kita akan mencari bukti-bukti, minta bukti-bukti, dan juga kita akan memanggil ahli. Apakah ini nanti bisa kita lanjutkan ke penyidikan. Baik. Nah, jadi ini bisa ya masyarakat seperti saya, kaum awam ini boleh apa ya, saya men-screenshot akun-akun yang kira-kira penyebar hoax ataupun penyebar kebencian, bisa langsung saya membuat laporan ya Pak ya? Iya, kalau memang itu kan barang siapa yang ada kerugian, ada rugi terhadap yang konsumen. Baik, ini saya mendapat santapan empuk. Baik, terima kasih banyak Bapak Mahdi dan juga Bapak Iskandar Muda. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Aldin. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Bapak. Siap. Oke, Bapak Aldin, terima kasih banyak sudah hadir di Aceh TV ini Pak. Kita akan membahas tentang sosialisasi tentang Undang-Undang ITE dan berita hoax yang sekarang marak terjadi di Kota Banda Aceh Pak. Nah, tadi sudah cerita banyak dengan Bapak Mahdi dan juga Bapak Iskandar. Nah, ini dari menurut pandangan Bapak sendiri, tanggapannya seperti apa untuk hoax di Banda Aceh ini Pak? Sebelumnya saya mohon maaf karena sedikit terlambat. Ternyata Banda Aceh sudah macet ya. Iya. Jadi Anda terjebak macet ya Pak ya? Terjebak macet. Artinya Banda Aceh sudah maju ya. Alhamdulillah. Kedua, memang ini era sekarang ini kan memang era media siber gitu ya, termasuk ada situ hoax online dan sebagainya. Ini memang hoax ini memang sudah menemukan jati dirinya gitu ya, dan ini sangat mengkhawatirkan kita gitu, terutama oleh media massa. Jadi saya melihat, saya kebetulan dari PW Aceh ya, ini tantangan kita juga gitu. Jadi masyarakat sekarang harus lebih bijak gitu ya, dia bisa membedakan mana itu yang berita hoax atau berita yang berdasarkan data dan fakta gitu. Nah, karena itu media sebenarnya harus menjadi rumah tempat penjernihan berita-berita yang berkonten hoax gitu. Itu kan hoax itu kan bohong gitu ya. Kita tahu bahwa hoax itu pengaruhnya sangat luar biasa, dahsyat sekali ya. Bahkan itu di luar negeri itu bisa memunculkan peperangan ya. Misalnya perang Irak dan sebagainya. Kita tahu dulu bahwa itu kan hoax ya, bahwa itu misalnya kita ambil contoh gitu dari dunia internasional sampai daerah, begitu juga di Aceh. Memang ini menjadi perhatian kita bersama gitu. Nah, yang harus kita tangkal memang di situ muncul undang-undang ITE kan. Undang ITE itu memang sangat ampuh sekali. Terkadang memang undang-undang ITE sendiri kadang-kadang kebablasan ya. Sehingga ya itulah dinamika yang kita hadapi hari ini bangsa kita ya. Nah, kalau untuk dari ini Anda adalah PLT Ketua PWI Aceh ya Pak ya. Nah, kita melihat sekali banyak yang mengaku-ngaku sebagai wartawan. Nah, salah satu pelopor yang penyebaran hoax ini adalah wartawan nih Pak. Kita melihat sekali ini fenomena dari wartawan nakal. Nah, ini tindakan tegas untuk wartawan yang terbukti menyebarkan berita hoax ataupun ujaran kebencian seperti apa Pak? Kita harus bisa klarifikasi juga ya. Kita apa itu yang dimaksud dengan wartawan? Gitu? Wartawan beneran atau wartawan abal-abal ya Pak ya? Kaleng-kaleng gitu ya. Kaleng-kaleng.
Jadi sebenarnya pemerintah sendiri dalam hal ini Dewan Pers sudah mensosialisasikan yang namanya wartawan dan media pers itu sebenarnya dia harus berbadan hukum. Yeah. Kalau perusahaan pers itu berbadan hukum, minimal PT, ya gitu ya. Kalau sipil tidak boleh. Kemudian pimpinan redaksi juga sudah harus memegang kartu utama ya, UKW utama. Jadi kalau media-media yang menyatakan diri atau wartawan yang menyatakan diri bahwa dia itu wartawan di lapangan, narasumber kita bisa menanya langsung dan bisa menolak bahwa dia tidak berkomentar. Misalnya kita ambil contoh, misalnya Anda wartawan dari mana? Oh ya saya ini mana KTP ID card Anda gitu kan? ID card Anda. Kemudian kalau wartawan itu saya mau melihat dulu sebentar kartu UKW Anda. Nah, kalau dia tidak punya kartu UKW, ya kan, dia bisa menolak narasumber itu. Seperti di Sumatera Utara dan Padang itu pemerintah daerahnya sudah membuat semacam kanun itu, kalau wartawan di sana kalau dia tidak berkompeten dia tidak boleh mewawancarai narasumber. Nah itu salah satu untuk mencegah saya kira ya. Jadi saya nggak setuju juga kalau misalnya wartawan itu mencegah hoax. Iya. Karena wartawan itu profesional ya. Nah, jadi wartawan kalau karya jurnalis wartawan itu dia terverifikasi, ya terverifikasi, punya data, punya fakta, kemudian dia punya newsroom gitu, dia punya redaksional, wartawan meliput di lapangan, kemudian mengirimkan hasil karyanya itu diedit lagi oleh redaksional itu, baru diterbitkan. Nah kalau hoax itu kan dia dari dia sendiri, dia fakta, kemudian dia bermimpi, dia kirim ke medsos dan sebagainya. Ini yang bahaya. Kemudian kadang-kadang memang kita nggak bisa menafikan juga bahwa yang ya oknum wartawan dia kadang-kadang dia menggunakan media sosial. Hari ini kan media sosial itu kan sangat murah ya, mudah. Apalagi di Banda Aceh di mana-mana kan punya internet ya apa ya, Pak Madi ya. Jadi memang semua warga hari ini menurut saya itu harus menjadi redaktur pada diri dia sendiri, karena ancamannya sangat luar biasa. Ancaman undang IT itu sangat luar biasa. Kita tahu di situ ada pasal yang ujaran kebencian, ada pasal-pasal yang sangat menakutkan. Ini sebenarnya menjadi pelajaran kita, apalagi di era pemilu sekarang ini. Banyak itu yang sudah menelan korban ya, ASN dan sebagainya itu ya. Dia sedikit saja dia mendukung salah satu paslon misalnya kan, besok sudah kena semprit ya, kemudian bisa sanksi berat ya, saya kira itu ya. Ya artinya memang di Banda Aceh sendiri berharap bahwa saya wartawan ini yang berkompeten di bidangnya ya Pak ya. Siap. Oke, dan narasumber juga bisa menolak untuk diwawancara oleh wartawan yang kira-kira tidak memenuhi syarat. Benar. Baik sekali. Nah, ya pemirsa, kami masih menunggu penelpon yang ingin bertanya. Kita sudah punya 3 narasumber di sore hari ini ya, dari PWI, dari Polresta, dan juga untuk Pak Madi. Ini dari KASIK, Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City Dinas Komunikasi. Pak, tadi kita sempat terputus bahwasanya penggunaan internet sekarang ini di zaman sekarang mulai dari anak-anak usianya ya Pak ya sampai lanjut usia ini menggunakan internet. Nah, berbicara tentang sisi positif internetnya, banyak juga nih Pak keuntungan ataupun manfaatnya. Seperti apa tadi kita sempat terputus Pak? Ya, saya contohkan tadi misalnya guru, dosen itu kan mencari bahan-bahan mata kuliah, mata pelajaran, begitu juga mahasiswa, pelajar. Bahkan sekarang anak-anak SD itu kalau buat PR tinggal cari di internet gitu, nggak perlu buka-buka sibuk lagi sana sini kan. Jadi itu kan sangat memudahkan. Kemudian kita tahu juga lagi misal mau cari informasi tentang kesehatan dan segala macam itu sangat mudah. Di samping itu kita sebagai kota yang terus berkembang, di mana kota Banda Aceh ini juga termasuk salah satu dalam kota Smart City ya. Itu kita juga tidak bisa menafikan dengan berkembangnya bisnis online ya. Sekarang kita kalau mau jualan tidak perlu lagi sewa toko segala macam, menggaji karyawan, tinggal kita bisa mempromosikan saja produk kita di internet, baik melalui toko online maupun melalui sosial media yang ada, melalui WhatsApp, Instagram,
Facebook segala macam, tinggal menunggu pemesan lalu kita kirim barangnya, itu bisa dilakukan melalui internet. Disitulah sisi positifnya internet sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Lain lagi kalau misalnya kita punya keluarga di luar kota, di luar negeri, kita bisa bertatap muka langsung melalui video call. Itu kan yang sebelumnya kita tidak bisa. Kalau katakanlah seperti Pak Aldin sebagai wartawan, itu kalau dulu wartawan mengetik berita pakai mesin ketik, kalau kantornya di Medan, kalau wartawan di Banda Aceh kirim berita pakai L300 dulu. Kalau hari ini dikirim, besok baru untuk edisi besok baru dimuat. Jadi beritanya tidak fresh lagi, Pak. Kalau sekarang tinggal 2 detik langsung sudah masuk ke dapur redaksi. Apa yang terjadi hari ini, kalau media cetak ya berarti tinggal tunggu besok dicetak, tapi kalau media online hari itu juga, saat itu juga langsung bisa tayang. Itu ya, ini ya itu sisi positif ya, kemudahan. Lain lagi kalau kita mengirim surat, kalau dulu ngirim surat itu sampai berhari-hari. Sekarang kalau kita pakai email dalam waktu 1 detik sudah masuk ke alamat tujuan. Dan ini kan sebenarnya kalau sisi positif yang kita manfaatkan ya sangat bermanfaat untuk memudahkan urusan kita, memudahkan pekerjaan, bahkan bisa mendapat penghasilan tambahan dari internet ini. Jadi memang banyak sekali juga manfaat dari sisi baiknya internet juga ya Pak ya, karena juga dari pihak wartawan sendiri juga dimudahkan dalam mengirimkan sebuah berita ya, begitu ya Pak ya. Jadi Karena benar. Jadi media mainstream, media cetak sekarang itu memang sudah ketinggalan ya. Sudah sangat ketinggalan ya, artinya cost-nya tinggi ya kan, berbiaya besar gitu ya. Jadi benar kata Pak Mahmadi tadi bahwa era digitalisasi sekarang ini semua orang hampir sebagian besar itu hidupnya itu dengan apa itu era sekarang gitu ya, dengan digital gitu ya. Jadi kalau dulu kita orang suka baca media cetak itu di kedai kopi, hari ini kedai kopi dengan menggunakan fasilitas wifi itu sudah menjadi hal yang lazim sekarang ya. Tidak ada lagi sekarang media cetak itu kita baca, hanya sebagian kecil saja yang ada di kedai kopi. Sekarang semuanya sudah, eranya sudah berubah ya. Zaman sudah berubah. Kalau kita dulu era kita pakai mesin ketik itu, saya sudah mengalami berapa era ya. Eranya mesin ketik, kemudian eranya laptop yang bukan laptop, komputer yang pakai jadul yang ada ada tabungnya di belakang. Era hari ini udah sangat luar biasa memang perubahan itu. Memang kita merasakan, memang terkejut-kejut kita. Dan memang harus, tapi perubahan itu pasti ya. Dan kita harus ikuti. Ketika kita tidak ikuti ya maaf, misalnya media-media internasional itu yang media cetak itu sebagian besar juga sudah mulai menyesuaikan diri ya kan, mereka ninggalkan cetak, kemudian dia pindah ke online. Nah, kita untuk waspada, saya kebetulan perwakilan waspada di Aceh juga kan, jadi kita juga sekarang sudah membuat media online ya, waspadaaceh.com ya. Jadi itu untuk mendekatkan kepada pembaca, untuk mempercepat. Kalau di Medan itu ada waspadamedan.com, di Aceh ada waspadaaceh.com. Nah, media cetaknya tetap, tapi kita backup untuk media online. Itu tujuannya apa? Ya, tujuan untuk mendekatkan kita kepada pembaca kita, kemudian mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak kita ditinggal. Nah, itulah sekarang kondisinya. Jadi memang perubahan ini sudah sangat drastis, dan kita ya sudah sebuah keniscayaan ya, saya kira ya. Jadi memang ini kerja besar bagi generasi lama ya kan. Sekarang kan generasi baru ya, generasi milenial yang semuanya melek akan
teknologi ya. Teknologi. Jadi kita harus ikuti juga perkembangan itu. Kalau enggak kita ketinggalan. Ketinggalan dan tertindas ya. Tertindas ya pastinya. Tapi kalau untuk informasi harus selalu terdepan ya Pak ya. Kembali benar. lagi tidak menyebarkan hoax. Ya benar. Ya baik Pak Iskandar, upaya yang dilakukan oleh Poresta ini kita kembali lagi ke pesta politik nanti di bulan April bulan depan ya Pak ya. Nah ini tinggal sebentar lagi nih Pak, hitungan hari saja. Tapi masih perang di sosmed. Masih perang. Ya. Makin panas nih Pak. Nah dari Poresta sendiri ini sudah memberikan dukungan ataupun upaya yang seperti apa untuk memberantas menekan angka hoaxnya ini sendiri Pak? Ya sebenarnya cara yang paling efektif memang kalau hoax ini kan dari masing-masing pribadi sebenarnya. Nah ada juga yang memang kita baca lihat di media bahwa ada cara satu yang khusus memang kalau yang untuk menyebarkan media ini kita shutdown siapa yang mengirim, kita laporkan kalau dia ke Facebook, kita laporkan ke Facebook. Kalau dia ke YouTube, kita laporkan dia ke YouTube. Nah, itu memang cara yang paling efektif. Jadi bagi setiap masyarakat, dan kita juga menghimbau ini merupakan tahun politik dan ini merupakan pemilu yang akan dicatat dalam sejarah karena ini bukan pemilu pertama yang dilaksanakan secara berbarengan, secara berbarengan antara pilpres dengan pileg. Nah, kita mengharapkan ini supaya ada nanti terciptanya Harkam Tipmas dan terlaksana pemilu dengan aman, damai dan sejuk. Nah kalau untuk adakah nomor ataupun call center yang ingin nanti kami laporkan para penyebar berita bohong ini Pak? Ya, sebenarnya untuk call centernya kalau yang di Poresta kami belum ada call centernya, jadi silakan saya datang ke Poresta dengan membawa mungkin bukti-bukti yang dipunyai. Nanti kita akan melakukan penyelidikan bahwa ini bisa dijadikan ke penyidikan atau bisa kita bawa ke tingkat peradilan dan seperti itu. Wah, ini hati-hati nih ya. Pemirsa hati-hati untuk Anda yang termakan yang menjadi korban hoax ataupun Anda yang mungkin juga tidak sengaja ini menyebarkan berita hoax. Anda hati-hati akan diciduk. Pak Madi, nah ini kalau untuk pemerintah sendiri khususnya pemerintah Kota Banda Aceh nih Pak ya, agar masyarakat tidak mudah termakan hoax. Artinya saya ingin melihat dulu nih Pak, korban hoaxnya sendiri biasanya nih pada untuk umur berapa nih Pak? Apakah remaja atau dewasa atau bagaimana nih Pak yang menjadi korban? Ya sebenarnya semua orang rentan menjadi korban ya. Siapa saja, jadi tidak bisa kita pilah-pilah orang tua orang anak muda. Jadi siapa saja bisa menjadi sasaran hoax. Seperti tadi saya contohkan, Nabi Muhammad saja sempat menjadi korban hoax ya. Bahkan aparat pun bisa menjadi korban hoax. Kalau misalnya saya tidak senang misalnya dengan Pak Aldin, saya bisa nanti melapor ke Poresta misalnya, itu Pak Aldin ada simpan ganja di belakang rumah. Wah. Kan itu sangat berbahaya. Jadi siapa saja bisa menjadi korban gitu. Kan paling tidak nanti aparat sudah datang, walaupun nanti tidak terbukti, tetapi kan paling enggak Pak Aldinnya sudah menjadi korban. Menjadi korban juga. Jadi hoax itu memang sangat berbahaya, bisa menyebabkan orang lain menderita, bahkan bisa menyebabkan kematian gitu. Bisa juga kena stroke ya Pak ya. Tanggapannya Pak Aldin? Kami kan bergerak di dunia profesional ya. Karya-karya kita itu selalu merujuk kepada undang-undang pers ya. Lebih mengutamakan fakta dan data kebenaran, itu yang kita tonjolkan. Maka kita di forum ini saya kira masyarakat juga tidak boleh kalau untuk mencari informasi yang akurat itu memang di media mainstream. Online itu juga media mainstream hari ini, misalnya media online yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Itu akurasi beritanya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang misalnya medsos. Medsos ini kan siapa saja bisa ya menjadi wartawan gitu ya. Artinya dia menulis, dia posting, dia bikin status, kemudian
berdampak. Di sini ada dari unsur Polres ya. Jadi ketika nanti melanggar pasal langsung diciduk ya istilahnya. Terciduk. Diciduk dengan pasal-pasal kan, karena banyak sekali sekarang pasal IT itu yang sangat mengancam. Jadi kita juga himbau kepada masyarakat harus berhati-hati menggunakan teknologi sekarang ini, karena sosial media ini betul satu sisi itu sangat positif, tapi di pihak lain ketika kita tidak bisa tidak dewasa, tidak bijaksana kita dalam mengikuti perkembangan arus sekarang ini, kita bisa terperosok. Berat loh undang-undang ini. Berapa itu? 6 tahun ya, Pak? 6 tahun, Pak. 6 tahun ya. 6 tahun Kemudian 2 miliar ya. 2 miliar ya. 2 miliar itu. Bisa bangkrut kita. Jadi masyarakat saya kira bisa bangkrut tuh kalau udah kena kan. Apalagi kita yang sudah memulai ya usaha kecil kemudian menjadi besar kan. Kita bisa menjadi bangkrut tiba-tiba kena pasal undang-undang IT ini. Menurut saya itu memang sangat memberi efek jerah ya. Jadi intinya bahwa masyarakat ketika ingin mencari kebenaran sebuah berita, ya kan, Anda harus mencari berita-berita, produk berita yang di media resmi. Oke, untuk Banda Aceh sendiri media resmi yang mungkin Bapak bisa promosikan juga ke masyarakat ini adalah media yang benar faktanya. Kalau menurut dari Dewan Pers yang kita kemarin sudah diverifikasi mereka datang ke Banda Aceh, itu ada dari online ya, itu ada AJNN, ada KB Awan, ada waspadaaceh.com, ada Dialeksis, dan ada 2 atau 3 yang sudah juga terverifikasi secara faktual. Itu pertama verifikasi administrasi tentang perusahaannya, kemudian lolos itu, kemudian verifikasi secara faktual mereka datang kemari. Kemudian kalau dicetak itu ada Salam Indonesia, ada Rakyat Aceh. Kalau TV ada TV Aceh hari ini ya. Nah, sekarang ini ada TV Aceh, ada TV lokal yang lain kan. Nah, saya kira kalau TV mungkin itu pakai YouTube yang sebagainya, itu yang apa ya, kalau yang apa tadi ya TV Aceh, TV TVRI ya gitu ya. TVRI, ya. Saya kira itu. Tapi kalau yang lain itu saya kira mungkin mereka juga dalam proses ya. Tapi yang sudah diakui oleh Dewan Pers yang sudah terverifikasi seperti yang sebutkan tadi. Baik. Jadi masyarakat untuk mencari berita atau untuk kebenaran sebuah berita itu ceklah di berita yang resmi saya kira. Kalau medsos itu kan kadang dia emosional, ya dia mendukung salah satu paslon misalnya kan. Hari-hari ini sangat ramai, kacau sekali, pening kita kan. Tidak ada hari tanpa mendukung itu. Makanya untuk menjernihkan pikiran-pikiran yang sudah kacau itu, ya salah satu diantaranya kita kembali ke media mainstream itu. Karena di situ juga sudah jelas ada penanggung jawabnya, ada integritas moral, ada yang dipertaruhkan di situ. Ya kan? Jadi ketika dia juga terperosok dengan konten-konten hoax, itu sudah langsung dijerat oleh pasal dan bisa bangkrut saya kira. Makanya bisa bangkrut ya Pak? Bisa bangkrut, makanya sangat hati-hati sekali. Oke. Ya. Baik. Nah Pak, ini wartawan dan juga pesta politik ini kan sangat berdekatan nih Pak. Benar. Ya, ini benarkah bahwasanya hoax ini hadir akibat destabilisasi politik Indonesia, karena hoax ini katanya tidak akan berkembang di negara yang kondisinya politiknya yang stabil. Tahan dulu ya Pak ya. Baik ya, pemirsa, kami akan kembali di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show. Sebenarnya